Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana, mahasiswa PPG PKN Universitas Muhammadiyah Malang, Daljab tahun 2023. Ini cerita praktik baik atau best practice saya menggunakan metode STAR yang akan ceritakan tentang situasi, tantangan, aksi, dan refleksi selama saya melaksanakan praktek pembelajaran menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada kelas 7A. Lokasi pelaksanaan pembelajaran saya adalah di Jalan Mula Warman, RT 7, Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, tepatnya di MTSN 3 Pasir. Lingkup pendidikan dalam aksi pembelajaran saya ini tentu saja di MTSN 3 Pasir, yaitu pada kelas 7A dengan bersama peserta didik saya sebanyak 15 orang. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini dan pembelajaran ini. Tujuan secara umum yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS pada materi kronologis lahirnya Pancasila melalui penerapan model pembelajaran inovatif yaitu PJBL. Selanjutnya, tujuan secara khusus, peserta didik mampu menganalisis kronologis lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Waktu pelaksanaan. Nah, di sini kami melaksanakan kegiatan PPL ini berlangsung sejak bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2023. Penggunaan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Penggunaan metode STAR yang pertama, yaitu situasi. Situasi terdiri atas kondisi yang menjadi latar belakang masalah, pentingnya praktek ini dibagikan, serta peran dan tanggung jawab dalam praktik. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, kurangnya kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS. Peserta didik enggan membaca soal dengan kalimat yang panjang. Peserta didik enggan bertanya ketika mengalami kesulitan. Kurangnya pengetahuan, latihan peserta didik dalam mengerjakan soal HOTS. Belum maksimal penggunaan metode pembelajaran yang berorientasi pada soal HOTS. Kurangnya pelatihan guru tentang soal-soal tipe AKM dan HOTS. Mengapa praktik baik ini penting dibagikan? Sebagai sharing pengalaman dengan rekan-rekan pengajar dan rekan PPG selanjutnya. Bahan referensi atau inspirasi untuk rekan-rekan pengajar dan rekan PPG selanjutnya. Dan sebagai informasi untuk mengatasi permasalahan dengan menggunakan metode pembelajaran inovatif. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya
dalam praktek pembelajaran ini yaitu yang pertama, sebagai pendidik selalu melakukan inovasi dalam merancang perangkat dan melakukan proses pembelajaran baik dari segi bahan, metode, dan media pembelajaran agar hasil pembelajaran peserta didik mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2023, yaitu menyusun rencana pelaksanaan aksi, melakukan koordinasi di madrasah, melakukan aksi dalam praktek pembelajaran, dan bertindak sebagai fasilitator, melakukan editing video pembelajaran, mengupload video pada drive pribadi, selanjutnya melakukan unggah link pada LMS dan Google Spreadsheet, dan yang terakhir, melakukan evaluasi, refleksi, dan presentasi hasil pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, penggunaan metode STAR yang kedua, yaitu tantangan. Dalam tantangan ini, yang akan dibahas adalah tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tantangan mencapai tujuan. Di sini, guru harus bisa memilih dengan tepat model, strategi, media yang disesuaikan dengan peserta didik. Kemudian, guru juga harus bisa memotivasi peserta didik agar aktif, senang, kreatif, dan mandiri dengan mengintegrasikan 3 aspek utama, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten atau berbasis TPACK. Dan selanjutnya, pembelajaran yang dilaksanakan dapat memberikan proses dan hasil yang baik. Adapun pihak yang terlibat dalam proses aksi ini mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, yaitu guru. Tentu saja dalam hal ini adalah saya sendiri yang bertugas atau yang melaksanakan proses keseluruhan. Selanjutnya adalah keluarga dan sahabat, tenaga pendidik dan kependidikan MTSN 3 Pasir. Tentu saja dosen dan pamong PPG yaitu Ibu Nurul dan Bapak Ajis Arifin. Rekan-rekan PPG, peserta didik, dan orang tua atau wali peserta didik. Penggunaan metode STAR selanjutnya yaitu aksi. Dalam aksi ini terdiri atas langkah menghadapi tantangan, strategi yang digunakan, proses dan pihak yang terlibat, sumber daya dan materi yang diperlukan. Langkah menghadapi tantangan. Yang pertama, menyusun rancangan kegiatan untuk pelaksanaan PPL. 2. Berkonsultasi dengan dosen dan guru pamong. 3. Melakukan koordinasi dengan pihak madrasah. 4.
melakukan asesmen diagnostik gaya belajar dan kemampuan peserta didik. 5. Menyusun dan mempersiapkan perangkat pembelajaran. Yang keenam, pemilihan model, strategi, dan media pembelajaran. 7. Persiapan ruangan, peralatan pembelajaran, alat perkemahan aksi, dan peserta didik. Selain itu, langkah yang saya lakukan adalah memastikan sintak PJBL dapat terlaksana keseluruhannya dengan baik. Di antaranya, menentukan pertanyaan atau masalah utama, merencanakan proyek, membuat jadwal penyelesaian proyek, memonitor kemajuan penyelesaian proyek, presentasi dan uji hasil proyek, serta evaluasi dan refleksi proses dan hasil proyek. Strategi yang digunakan yaitu melakukan diagnostik awal untuk menentukan model, strategi, media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, membuat perencanaan dan mempersiapkan kelengkapan, menggunakan model pembelajaran inovatif, menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan menjalankan peran sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Proses dan pihak yang terlibat dalam kegiatan aksi ini melakukan koordinasi dengan pihak madrasah sekaligus perizinan, dan pihak yang terlibat dalam hal ini adalah tentu saja kepala madrasah, wakaf kurikulum, wakaf kesiswaan, dan wakaf sarpras. Melakukan koordinasi dengan peserta didik, melakukan observasi, wawancara, dan diagnostik awal, memahami dan menganalisis karakteristik peserta didik. Selanjutnya, mengatur kondisi ruangan dan memposisikan peralatan, melaksanakan praktik pembelajaran sesuai dengan modul ajar, melaksanakan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam kegiatan aksi saya ini, yaitu kemampuan guru, literatur atau referensi, kelengkapan pembelajaran, peserta didik, ruang yang kondusif, jaringan internet yang lancar, serta kameramen dan videografer. Selanjutnya, penggunaan metode STAR yang terakhir yaitu refleksi. Dalam kegiatan refleksi ini akan dibahas tentang dampak dari aksi, efektivitas pembelajaran, respon sekitar, berbagai faktor, dan pembelajaran yang diperoleh. Dampak dari aksi yaitu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan pengalaman guru, merangsang peserta didik aktif dalam pembelajaran, merangsang peserta didik untuk berpikir kritis,
meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik. Efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dikatakan bahwa 100% peserta didik senang dengan pembelajaran model Project Based Learning atau PJBL. Pembelajaran ini meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai tujuan pembelajaran, yakni dapat berpikir kritis dan mampu berpikir tingkat tinggi. Aksi ini juga meningkatkan kemampuan berbicara, berkreasi, penggunaan IT atau aplikasi, dan kepercayaan diri peserta didik di hadapan banyak orang. Efektivitas pembelajaran dapat kita saksikan pada diagram penilaian hasil pembelajaran peserta didik berikut ini. Nilai keaktifan sebelum aksi berkisar di 68%, jika setelah aksi mencapai 88%. Demikian juga dengan kerjasama yang tadinya sekitar 79% naik menjadi 84%. Untuk inovasi sebelumnya sekitar 72% naik menjadi 80%. Dan untuk nilai asesmen yang tadinya berkisar 72% naik hingga mencapai 88%. Respon orang sekitar. Pertama, Kepala Madrasah. Beliau mengapresiasi kegiatan PPG ini, bahkan siap menerapkan dan menggunakan metode, strategi, media pembelajaran dalam aksi ini. Respon rekan guru, yaitu mensupport setiap tahap kegiatan dan tertarik menggunakan, dan untuk peserta didik, respon mereka sangat antusias mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode, strategi, media ini dan berharap agar dalam setiap pembelajaran diterapkan hal tersebut. Apa saja sih faktor yang menjadi keberhasilan dari aksi saya ini? Tentu saja yang pertama adalah puji syukur alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, aksi saya berjalan dengan lancar. Kemudian, pihak madrasah yang telah banyak membantu saya untuk melaksanakan aksi ini. Tentu saja dosen dan pamong saya dalam PPG, yaitu Ibu Nurul dan Pak Ajis. Kemudian, peserta didik. Tentunya mereka adalah unsur utama dalam saya melakukan aksi pembelajaran ini. Selanjutnya adalah penggunaan metode dan media pembelajaran yang sesuai. Didukung pula oleh fasilitas madrasah yang itu berupa ruang kelas yang memadai, smart TV, dan alat-alat lainnya. Dan tentu saja alat-alat ini adalah hal yang sangat membantu saya. Di antaranya seperti kamera, tripod, dan lain sebagainya. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pelaksanaan aksi ini adalah proses pembelajaran inovatif dapat tercipta jika model dan strategi pembelajaran yang ditentukan tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian, untuk keberhasilan kegiatan aksi diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang, baik dari segi kesiapan diri pengajar, yaitu berupa penguasaan materi, perangkat, dan peralatan, disertai fasilitas yang memadai di madrasah, serta dukungan dari berbagai pihak. Demikianlah cerita praktik baik saya menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Demikian dari saya, Mardiana di sini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.